Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Aditya dengan NIK 210201060 dari PLS kelas B Universitas Jember. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan pembahasan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dampak positif dan negatifnya bagi dunia pendidikan dan kalangan masyarakat. Teknologi informasi sekarang ini berkembang sedemikian pesatnya sehingga diperlukan antisipasi untuk perancangan sistem informasi di masa yang akan datang. Teknologi komputer misalnya saat ini telah berkembang sedemikian jauh sehingga memasuki teori-teori yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Fungsi-fungsi dan fasilitas-fasilitas komputer yang diberikan saat ini mungkin hanya pernah dibayangkan oleh beberapa orang saja beberapa tahun yang lalu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan seperti halnya pembelajaran berbasis komputer, contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Berbagi hasil penelitian, contohnya berbagi hasil penelitian melalui akun blog. Selanjutnya konsultasi dengan guru melalui internet, contohnya yaitu menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Ketiga, perpustakaan online, diskusi online, serta e-learning. Dampak positif dan negatif dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan dan kalangan masyarakat. Pada zaman yang sudah sangat modern ini, tak bisa dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Dan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak penemuan-penemuan canggih yang dapat mempermudah kita dalam melakukan segala aktivitas. Dalam perkembangannya, teknologi ini membawa kelebihan atau dampak positif dan kekurangan atau dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning menjadi inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual, atau kelas yang tidak memerlukan kehadiran peserta didik dan pendidik dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Selanjutnya munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak karena materi yang dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan internet melalui Zoom ataupun Google Meet dan lain-lain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif atau yang merugikan, yang pertama yaitu kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiaris akan melakukan kecurangan. Yang kedua, dengan adanya televisi, gadget, dan alat elektronik lain akan mempengaruhi peserta didik untuk malas belajar karena terlalu asing dengan alat-alat tersebut.
Yang ketiga, dengan adanya akses internet dan isinya sudah ada bermacam informasi yang dibutuhkan, hal itu akan menyebabkan kita malas untuk membaca buku-buku pendidikan karena telah terpengaruh oleh hal-hal yang instan. Dalam bidang ekonomi, teknologi memiliki dampak positif, yaitu dengan pemasangan iklan pada internet dan situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk atau bisnis. Yang kedua, dapat memudahkan kita berbisnis online secara mudah dan cepat. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan, misalnya seperti blogger, youtuber, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi, yang pertama, yang sering terjadi dengan adanya kemajuan teknologi adalah semakin maraknya kejahatan yang beredar di dunia maya, seperti hacker. Yang kedua, mudahnya akses internet akan menyebabkan mudah terjadinya transaksi-transaksi terlarang, seperti pengedaran narkoba, miras, sabu, dan lain-lain. Dalam bidang sosial juga memberi dampak positif atau yang menguntungkan. Yang pertama, mempermudah komunikasi keluarga, saudara, teman, dan orang lain walaupun jaraknya sangat jauh. Yang kedua, mempercepat arus informasi. Arus informasi yang saat ini terjadi adalah sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang kurang akurat dan tidak tepat. Yang ketiga, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Meski terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam bidang sosial, mengurangi jalinan silaturahmi antara sesama karena kita menganggap dengan memberi kabar lewat WhatsApp, SMS, ataupun telepon itu sudah cukup. Yang kedua, menciptakan seseorang menjadi seorang yang individualis karena terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri dan dunianya. Yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan semakin mudah diakses dan dilihat. Setelah penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Banyak sekali dampak positif dan negatif dari pesatnya berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Untuk itu kita juga harus pandai-pandai dalam memanfaatkan hal tersebut untuk kegiatan yang sifatnya positif. Jangan sampai kita dibodohi oleh kemajuan teknologi ini sehingga terjerumus dalam hal-hal yang merusak, seperti ketergantungan, bermalas-malasan, penipuan, kekejaman, bullying, fitnah, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hingga terjerumus mengakses situs pornografi. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Semoga memberikan manfaat kepada semuanya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.